Alec Pastor dan Dani Lanza tiba di Indonesia. Ivar Jenner full senyum. Pelatih Timnas U23 belusukan hingga bocorkan skuad Garuda. Keputusan aneh PT LIB dukung pemain keturunan berkarir di Liga 1. Misil Girls cetak rekor jelang bela Timnas Indonesia. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keputusan aneh PT LIB dukung pemain keturunan berkarir di Liga 1. Apa yang terjadi dengan keputusan PT LIB saat ini? Ferry Paulus, Direktur Utama PT LIB, mendadak memberikan dukungan penuh rencana klub-klub Liga 1 untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia. Sebelum itu, perlu diketahui ranking kompetisi sepak bola Indonesia di Asia duduk di posisi ke-25. Ini sangat jauh dari harapan, sebab PSSI ingin Liga Indonesia berada di posisi ke-12 Asia. Maka wajar bila sepak bola Indonesia ingin memberikan warna baru dengan menggait para pemain keturunan Indonesia. Ada beberapa klub Liga 1 yang sudah membidik pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia, seperti Sen Patinama yang kini dikaitkan oleh Bayangkara FC dan Persib Bandung. Belum lagi Jordi Amat yang juga kabarnya bergabung ke Bali United dan Persib. Pemain-pemain itu berpeluang bermain di Liga 1 musim depan. Ferry Paulus pun mengakui sudah mendengar isu tersebut. Ia senang apabila memang benar adanya pemain keturunan yang bermain di Liga 1 musim depan. Kata Ferry Paulus, pemain-pemain keturunan di Timnas Indonesia sudah banyak dikagumi oleh fans di tanah air. Pastinya banyak penonton yang akan datang ke stadion untuk menyaksikan secara langsung. Selain itu, para sponsor juga akan senang apabila pemain-pemain keturunan bermain di sepak bola Indonesia. Meski begitu, PSSI harus melihat ini dengan seksama. Pasalnya, ditakuti adanya penurunan kualitas apabila pemain-pemain itu berkarir di Indonesia. Jadi, menarik menanti bagaimana kiprah klub-klub Liga 1 ke depannya. Misil Girls cetak rekor jelang bela Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan untuk Timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun Misil Girls kembali menunjukkan konsistensi dan perform yang luar biasa bersama klubnya. Dirinya bahkan menjadi sorotan usai berhasil mengukir rekor baru. Sebelumnya, bek Timnas Indonesia tersebut masuk ke dalam daftar pemain dengan performa progressive carries atau dribble ke arah depan atau ke wilayah lawan bagi seorang bek tengah. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan akun X atau Twitter @RacingStar11 beberapa waktu lalu. Dalam unggahan di akun tersebut, Misil Girls masuk ke dalam daftar nama pemain yang sukses melakukan dribble ke arah pertahanan lawan dan memiliki performa terbaik dalam urusan penyerangan bagi pemain yang masih berusia 23 tahun yang berkarir di Liga Eropa. Uniknya, performa Misil Girls juga diulas oleh media FBref. Pelansir dari laman resmi media tersebut, bek yang kini berkarir untuk klub asal Belanda FC Twente tersebut mencatatkan performa yang cukup mengesankan untuk seorang bek tengah. Misil Girls mencatatkan rata-rata membuat sekitar 1,44 kali dribble ke arah lawan per 90 menit dengan rata-rata jarak 165,4 meter per 90 menit. Tentu, performa ini cukup luar biasa untuk seorang bek tengah. Lebih lanjut, performa atau kemampuan Misil Girls yang cukup unik tersebut tentunya harus bisa dimanfaatkan secara jeli dan terarah oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tentunya, jika Patrick Kluivert mampu memanfaatkan keunggulan ini, bukan tak mungkin skuad Timnas Indonesia akan memiliki senjata rahasia lainnya dalam seorang Misil Girls. Namun tentunya memaksimalkan kemampuan sang pemain yang cukup unik ini juga harus disertai dengan taktik yang cukup matang. Pelatih Timnas U23 belusukan hingga bocorkan skuad Garuda. Hobi baru belusukan di beberapa tempat oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Gerald Vandenberg saat ini menjadi hal yang menarik untuk diulas. Pasalnya, pelatih asal Belanda itu bakal memiliki agenda banyak. Tak sedikit kemudian ia memberikan bocoran terkait pemain yang bakal diboyongnya. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia memiliki 3 agenda yakni ASEAN Cup U23 2025,
kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Asisten pelatih timnas Indonesia Gerald Vandenberg pun mulai melancarkan misinya, melanjutkan belusukan untuk mencari pemain-pemain U23 terbaik di Liga. Kali ini ia menyambangi PSS Sleman dengan bertemu rekan duetnya di timnas Belanda pada 1991 lalu, Peter Huistra. Asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus pelatih kepala timnas U23 Indonesia itu membocorkan sedang mengumpulkan skuad untuk tim senior dan timnas U23 Indonesia. Kami sedang bekerja keras untuk mengumpulkan baik timnas senior dan skuad U23. Tulis Vandenberg di Instagramnya. Hal ini bisa dipahami mengingat dua tim ini akan menghadapi sejumlah event besar di paruh kedua tahun 2025. Gerald Vandenberg memang akhir-akhir ini sedang banyak melihat klub-klub di Indonesia untuk persiapan pembentukan timnas U23 Indonesia. Sebelum ke Yogyakarta, pelatih 61 tahun itu juga terpantau ke Jawa Tengah, yakni Semarang dan Solo untuk memantau PSIS dan Persis. Kemudian pada pekan ke-32 Liga 1 lalu, ia hadir di Stadion Kanjuruhan Malang untuk menyaksikan Arema FC versus Persik Kediri. Alex Pastor dan Denny Lanzat tiba di Indonesia. Ivar Jenner full senyum. Bertambah lagi para jajaran penting skuad Garuda yang sudah tiba di Indonesia. Pasalnya, Juni bakal jadi sisa laga paling menegangkan untuk timnas Indonesia. Kedatangan para maestro dengan kombinasi pengalaman dan inovasi, mereka siap mengantarkan timnas Indonesia ke level selanjutnya. Apakah ini awal dari era baru kejayaan skuad Garuda? Seperti diketahui, dua asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzat serta seorang pemain yakni Ivar Jenner mengabarkan jika mereka sudah terbang dari Eropa ke Indonesia sejak Kamis malam. Kepastian itu didapat usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia kemarin melalui Instagram masing-masing. Dengan menempuh waktu 15 jam perjalanan, harusnya saat ini mereka sudah tiba di Indonesia. Mereka ke tanah air untuk memenuhi panggilan tim nasional jelang pemusatan latihan yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. TC Timnas Indonesia itu digelar sebagai persiapan tim Merah Putih menjamu Cina pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 5 Juni mendatang atau bertepatan di malam takbiran Idul Adha. Timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih dari 20 harian untuk menyusun formula tepat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik lawan Cina dan Jepang. Selain Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Ivar Jenner yang sudah tiba di Indonesia, beberapa pemain abroad lainnya pun juga sudah berada di tanah air, seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Selain itu, asisten pelatih timnas Indonesia yang juga pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg juga sudah berada di Indonesia.